إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا في دين الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معتديهم رب اغفر لنا بالخير يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jemaah Jumat rahimahullah, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu penghulu dari sekian hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Dari ulama salafus saleh mengatakan bahwa khutbah itu menempati barokah salat.
apabila khatib telah naik ke atas mimbar dan memulai khutbahnya, hendaklah di antara kita jangan ada yang berbicara lagi. Seandainya ada di antara kita yang berbicara seperti perkataan diamlah, maka sia-sialah Jumatnya. Rasulullah SAW bersabda, tiada berpahala Jumatnya. Maka dari itu simak, diam dan taatilah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Ada juga hal-hal yang tersembunyi sehingga kita pun sulit untuk menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Fusulul Alamiyah, Al-Fusulul Ilmiyah, Wal-Usulul Hikamiyah. Sayyid Abdullah bin Alawi mengatakan bahwasanya Ali Zainal Abidin berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Allah menyembunyikan ridhanya dalam amal ketaatan kepadanya, maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhanya.
Allah menyembunyikan ridha, Allah menyembunyikan kerelaannya dalam amal ketaatan kepada Allah. Kalau kita lihat perintah-perintah Allah itu sungguh sangat banyak jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin ada yang kita kerjakan, namun juga ada yang tak sempat kita lakukan. Sehingga Allah memang tidak memperlihatkan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kenapa hal itu dilakukan? Hal tersebut dimaksud agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik amal itu amal berat maupun amal itu amal yang ringan, baik amal itu amal yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer sama sekali. Karena bisa jadi bukan karena amal kita yang berat kita masuk ke dalam syurga, bisa jadi karena amal yang kecil Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Ada satu kisah seorang hujjatul Islam yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Suatu ketika dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia mengatakan bahwasanya tidak ada satupun amalannya yang diterima oleh Allah. Kalau kita lihat kitabnya sungguh banyak, mulai dari beliau menyusun ilmu mantiq, kemudian mengarang kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, mengajarkan bagaimana kita harus bersikap di dalam beribadah, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dan kitab-kitab yang lain termasuk dalam ilmu usul fiqh, metodologi hukum Islam, al-Mustashfanya. Semuanya itu menjadi amal jari yang tak putus-putus. Tapi ketika ditanya, hai Abu Hamid Al-Ghazali, ternyata semua itu tidak diterima Allah amal ibadahnya. Lalu yang mana diterima Allah dan menyebabkan dia masuk syurga? Suatu ketika dia sedang menulis kitab, ada lalat yang hinggap di ujung penanya. Tak ia gerakkan penanya itu hingga lalat itu pergi. Lalat itu menghirup air yang ada di dalam tintanya, dan Al-Ghazali biarkan lalat itu menghirup tinta tersebut sampai dia kenyang lalu terbang. Karena itulah Allah memasukkannya ke dalam syurga. Bisa jadi para hadirin, di antara kita ada yang berkurban setiap tahun, ada yang berinfak setiap hari, ada yang berzakat setiap kali sampai haul dan nisabnya, tapi belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi tidak diterimanya amal perbuatan tersebut karena riaknya kepada manusia, karena sum'ahnya, karena sombongnya di hadapan manusia. Tapi bisa jadi ada orang yang kehidupan sehari-harinya biasa-biasa saja, harta tak punya, kendaraan tak ada, istri pun sakit-sakitan, tapi karena ikhlas ridhanya dia membersihkan masjid, menyapu masjid, ada kotoran dibuangnya, ada sesuatu yang menyebabkan solat tidak menjadi sempurna disucikannya. Bisa jadi itu yang mengantarkannya ke dalam syurga. Maka Allah menutupi ridhonya dalam setiap amal perbuatan yang kita kerjakan. Yang kedua, wa khabba as-sukhtahu fi ma'siyatihi. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an, maka janganlah meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Fala'alla sukhtahu fihi, mungkin disitulah letak murkanya. Perbuatan maksiat ada yang mungkin bisa jadi besar dosanya,
Berzina jelas maksiatnya, berjudi jelas maksiatnya, mencuri jelas maksiatnya. Tapi terkadang ada maksiat kecil yang tanpa sadar pernah kita lakukan. Mungkin di belakang kita pernah mencaci maki orang, mungkin di belakang kita pernah menghina orang, mungkin kita pernah membuat fitnah gara-gara jadikan ketikan tangan kita di sosial media. Allah mungkin tak nampakkan murkanya yang besar, tapi bisa jadi kita, na'udzubillah, orang-orang tersebut bisa masuk ke dalam neraka hanya karena murka Allah yang maksiat kecil pernah dilakukan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali merasa kalaulah perbuatan dosa ini kecil, sudahlah, nanti aku bisa melakukan dengan yang lain. Jangan salah, bisa jadi karena perbuatan maksiat yang kecil, na'udzubillah, masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Fala tahqiru min ibadihi ahadan, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Fala'allahu waliyullah, mungkin ia adalah walinya Allah. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, janganlah engkau anggap orang yang pakaiannya compang-camping, orang yang ketika solatnya mungkin sarungnya bukan sarung BHS, mungkin bajunya hanya baju koko yang harga 35.000, engkau anggap hina dia. Bisa jadi di mata Allah dialah yang paling mulia. Jangan dianggap seorang kiai yang muridnya banyak, yang santrinya banyak, yang pengikutnya di mana-mana itu lebih baik daripada orang lain. Tapi bisa jadi yang hina di mata kita itu yang mulia di mata Allah. Maka jangan sekali-kali kita mencela seseorang. Bisa jadi fisiknya tidak sempurna, tapi di mata Allah dialah yang paling mulia. Bisa jadi di dunia dia tak memiliki harta, namun hakikatnya dialah orang yang memiliki segalanya. Oleh karena itu, janganlah pandang kecil orang yang biasa, jangan terlalu memuliakan orang yang luar biasa karena kaya harta dan jabatannya. Tapi pandanglah semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah memuliakan cucu anak Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari jalan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu janganlah kita meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu bisa jadi memiliki kelebihannya sendiri yang mungkin kita tidak memilikinya. Oleh karena itu sesuailah dengan apa yang difirmankan oleh Allah, la yaskhar qaumun min qaumin ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kamu sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Asa ayyakunna khairan minhunna, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Jemaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi Allah merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara yang sebagaimana disebutkan di atas, agar kita sebagai manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesama. Kesemuanya ini tiada lain tiada bukan adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik kebaikan kita di dunia maupun kebaikan kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurgana dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mu'minin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من عبدك عليك وأعوذ بك من فضلك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله